Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Lilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, menjelang lebaran ini dihibur sama kisah warung kopi Bang Doni, pasti seru pakai banget ya. Kisah dari Mas Dhani SBR ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja pergi ke warung kopi Bang Doni. Mode horor on! Buka puasa bersama di warung kopi Bang Doni. Kisah warung kopi Bang Doni featuring Wasis dan Galih. Sore itu, warung kopi Bang Doni akhirnya kembali beroperasi setelah libur 3 hari menyambut bulan suci Ramadan. Berbeda dari hari-hari biasanya, kini warung itu hanya buka dari sore hingga pukul 11 malam, menyesuaikan dengan suasana bulan puasa. Saat itu, Doni yang ditemani Nani di warung kopi Bang Doni berdiri di dalam warung melihat aktivitas para pegawainya yang mulai sibuk bersiap. Ayo guys, tetap semangat. Bul, muka lu jangan dilemes-lemesin. Ledek Doni pada gembul. Di situ Nani, Jumri, Sindu, Lili dan Rizal terlihat tertawa kecil kecuali Gembul yang nampak cemberut. Bang, puasa masih aja suka ngeledekin orang sih, saut Gembul jengkel. Ya lagian lu, gue liatin dari tadi nyender aja kayak tempe mendoan lu. Semangat ngapa? Seru Doni. Siapa bilang saya nggak semangat bang? Kalau sore begini malahan saya lagi semangat-semangatnya. Semangat nungguin beduk maghrib. Wow, saut Gembul tak mau kalah. Lah jawab aja lu casodik. Iya, gue mau nanya sama lu nih ya. Lu bawain oleh-oleh telur asin? Ngapa tuh telur kecil-kecil amat? Tanya Doni lagi. Ya emang segitu ukurannya bang. Kalau telurnya kegedean nanti bebeknya jebol, jawab Gembul. Mendengar itu, semua orang yang ada di warung kopi Bang Doni dibuat tertawa oleh pernyataan Gembul, termasuk Doni. Walau tetap saja Doni menggerutu. Jebol, wasaibol, jidat lo kena biji karambol. Ih, abang gak tahu terima kasih banget sih sama Mas Gembul. Padahal kan udah dibawain oleh-oleh. Yang lain aja pada seneng, dapat 2. Protes Nani disusul anggukan dari semua. Iya nih Bang Doni, udah saya bawain capek-capek, masih aja ngedumel. Timpal Gembul merasa dibela Nani. Sambil menatap Gembul dengan sewot, Doni berkata, "Ya, lo bawain oleh-oleh juga gara-gara gua pelin duit. Malah kudu diingetin mulu lagi. Lu kan suka hilang ingetan kalau titipin oleh-oleh. Lagian telur asin kayak telur puyuh kecil banget," ucap Doni. Ya udah bang, dan kali saya bawanya telur onta aja, saya suruh asinin biar cepet hipertensi sekalian, gerutu Gembul sambil berlalu ke arah dapur. Mendengar itu, Doni hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan sang sahabat yang di luar nalar. Kemudian, di salah satu sudut, Sindu yang sedang membantu bersiap-siap prepare pembukaan warung kopi Bang Doni nampak melirik Lili diam-diam. Ya, sejak kejadian guyuran Nani tentang perjodohan mereka berdua, hubungan mereka masih terasa canggung. Lili yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Tak lama kemudian, para pelanggan pun mulai berdatangan. Aroma kopi dan teh hangat mulai memenuhi udara, sementara suara obrolan ringan menghiasi suasana warung. Di tengah kesibukan, Doni mendekati Nani yang sedang membantunya di kasir. Nan, lihat si Sindu sama si Lili. Lucu ya, kayak orang malu-malu begitu, bisiknya sambil tersenyum iseng. Nani melirik ke arah keduanya dan terkekeh pelan. Kayak abang gak aja. Emang abang lupa apa? Abang kan dulu juga begitu. Biarin aja bang, namanya juga baru PDKT. Doni mengangguk. Iya Princess, makanya kemarin abang nyuruh si Sindu nganterin Lili ke rumahnya. Lah kali aja di jalan mereka jadian. Nani tersenyum jahil. Ya udah, kalau gitu
kita tunggu aja ofisialnya. Sekarang abang jangan goda-godain. Nanti mereka berdua jadi pada malu. Kan kasihan. Pesan Nani kepada Doni. Doni pun hanya tertawa kecil. Sementara di sudut lain warung, Sindu dan Lili secara tidak sengaja bertemu pandang dan buru-buru mengalihkan tatapan mereka. Bulan Ramadan baru saja dimulai, tapi bagi mereka berdua ada puasa lain yang sedang mereka jalani, puasa dari rasa canggung yang tak kapan akan berakhir. Hari itu, warung kopi Bang Doni kembali beroperasi dengan lancar. Para pelanggan tetap datang dengan antusias meskipun jam operasionalnya berubah selama bulan Ramadan. Para pegawai pun bekerja dengan semangat, memastikan setiap pesanan tersaji dengan baik. Seiring berjalannya waktu, malam pun semakin larut. Warung mulai sepi dan satu persatu pelanggan pun pulang. Doni melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 11 malam, waktunya untuk tutup. Yah, kita tutup biar sahurnya agak siangan, seru Doni. Gembul, Jumri dan Rizal mulai mengangkat kursi ke atas meja, sementara Lili merapikan gelas-gelas kotor di dapur. Nani membantu Sindu di kasir, memastikan semua uang dihitung dengan benar. Setelah semuanya selesai, mereka pun mulai bersiap untuk pulang. Saat Lili mengambil tasnya, Sindu tiba-tiba menghampiri. Li, gua anterin ke kosan ya. Udah malam banget soalnya, ucapnya dengan nada sedikit ragu. Lili terdiam sejenak, lalu ia langsung mengangguk. Namun, momen kecil itu tidak luput dari perhatian yang lain. Saat itu, Riza langsung berbisik kepada Gomang yang sedang menggulung selang. Mereka melirik dan terkikik pelan. Sindu makin gercep aja nih, bisik Rizal sambil menyenggol bau Gomang. Gomang yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya langsung memasang ekspresi jahil. Alhamdulillah, akhirnya kawan gue pacaran juga. Namun, sebelum mereka bisa berkomentar lebih jauh, Doni tiba-tiba berdeham dengan keras. Ngapain lo ya? Lagi pada ngomongin Sindu sama Lili nih, kata Doni dengan nada setengah serius. Rizal dan Gomang langsung terkejut. Di situ Gomang berkata, ini bang, si Sindu, saya mah setuju banget kalau Sindu jadian sama Lili. Lah, saya juga setuju bang, sumpah dah, saut Rizal. Ya udah, kalau lo emang pada dukung, jangan diharu-haruin, biarin aja, anggap aja kagak ngeliat apa-apa. Nanti kalau lo pada godain si Sindu sama Lili, nanti dua-duanya jadi kemaluan. Jadi malu maksudnya. Lo tau sendiri Pan, dua-duanya bagaimana adatnya, ungkap Doni. Rizal dan Gomang langsung mengangguk, tanda setuju. Sementara itu, Sindu dan Lili sudah bersiap-siap untuk pulang. Di situ Sindu mencoba menyalakan sepeda motornya, dan ketika sudah menyala, dia pun langsung berkata, "Ayo naik Li." Tanpa banyak bicara, Lili naik ke atas motor. Sindu menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menjalankan sepeda motornya menuju kosan Lili, meninggalkan warung kopi Bang Doni. Doni yang masih berdiri di depan warung hanya tersenyum kecil melihat mereka pergi, hingga seketika Nani menghampirinya dari dalam. "Bang, pulang yuk." Iya, ayo pulang, jawab Doni sigap. "Si Sindu sama Lili udah jalan ya?" tanya Nani. "Udah Princess, di roman-roman mesra banget. Si Sindu kayak nganterin si Lili gitu deh ke kosannya," ungkap Doni. "Oh gitu ya, bagus deh, mudah-mudahan aja ya mereka pacaran terus nikah deh," saut Nani sambil tersenyum bahagia. "Iya, tapi habis kita ya nikahnya, masa iya kita disalib? Emangnya angkot main salip-salipan aja?" ucap Doni dengan belaga manja kepada Nani. Tak terasa, bulan Ramadan sudah berjalan hampir 2 minggu. Aktivitas di warung kopi Bang Doni pun tetap ramai dan para pegawai mulai terbiasa dengan jadwal operasional yang berubah. Malam itu, setelah pulang kerja, Sindu dan Lili terlihat makan bersama di sebuah warung makan. Bukanlah sesuatu yang baru karena mereka sudah beberapa kali makan bersama setelah pulang kerja. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Di sebuah warung makan sederhana, Lili duduk sambil menyantap makanannya dan menata bungkusan makanan yang ia beli untuk sahur di kosannya. Sementara itu, Sindu hanya makan di tempat. "Kamu gak bawa buat sahur?" tanya Lili sambil menyeruput teh hangatnya. Sindu menggeleng. "Enggak, ibu udah masakin di rumah." Lili mengangguk pelan lalu hening.
Mereka berdua sibuk dengan makanan masing-masing, tapi ada sesuatu yang terasa menggantung. Sindu melirik Lili yang tampak sedikit ragu-ragu seperti ingin menanyakan sesuatu. Akhirnya, dengan suara pelan, Lili memberanikan diri bertanya, "Hmm, Du, sebenarnya status kita apa ya?" Sindu yang sedang mengunyah makanan nyaris tersedak kala mendengar pertanyaan itu. "Hah?" Lili menatapnya dengan ekspresi serius. Iya, maksudku kita kan sering bareng, sering makan bareng, kamu juga sering perhatian, tapi kamu nggak pernah bilang apa-apa. Kan aku jadi bingung." Sindu terdiam. Dia tahu ini bukan pertama kalinya pertanyaan ini muncul di benak mereka. Sudah beberapa kali dia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi Sindu bukanlah tipe lelaki yang pandai mengungkapkan isi hatinya. Sambil menundukkan kepalanya, Sindu mencoba mencari jawaban yang tepat. Gue gue bukan nggak mau bilang apa-apa, Li. Gue cuma Sindu menggantungkan kalimatnya lalu ia menghela nafas. Gue cuma takut kalau gue ngomong nanti lu gak ngerasa hal yang sama dan kita malah jadi gak nyaman. Lili menatapnya dalam diam lalu ia tersenyum kecil. Jadi maksudnya kamu suka sama aku? Tanyanya pelan tapi penuh penekanan. Sindu menatap ke arah lain, wajahnya memerah. Ya, kayaknya iya deh. Lili terkekeh pelan menikmati momen langka di mana Sindu terlihat canggung. Kok kayaknya kamu ragu? Desaknya mencoba menggoda. Sindu akhirnya menutup wajah dengan tangannya. Aduh, Li, please jangan gitu dong, Li. Lili tertawa kecil, tapi di balik tawanya itu, hatinya merasa sedikit lega meskipun Sindu belum secara resmi menembaknya. Jawaban itu sudah cukup untuk membuatnya tahu bahwa mereka ada di jalur yang sama. Malam itu, mereka melanjutkan makan dengan perasaan yang berbunga-bunga. Meski hubungan mereka belum punya label yang jelas, ada sesuatu yang berubah. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka saling menyukai. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda terlihat Mazubaida sedang menyiapkan masakan untuk santap sahur para penghuni rumah. Mazubaida sudah lebih dulu bangun dan sibuk di dapur. Jumri menjadi orang pertama yang bangun setelah mendengar suara alat masak yang beradu di dapur. Dengan mata masih setengah terbuka, dia berjalan ke arah dapur dan melihat Mazubaida yang sedang sibuk mengiris bawang. "Mak, saya bantuin apa nih?" tanya Jumri. Mas Zubaida tersenyum. "Lu potongin tempe aja ya, Jum, terus gorengin dah. Mak mau nyiapin sayur dulu." Dengan sigap, Jumri langsung mengambil pisau dan mulai mengiris tempe. Suasana di dapur terasa hangat dengan aroma bawang yang mulai ditumis. Tak lama kemudian, Gomang pun muncul dari dalam kamar. Ya, memang selama bulan puasa kali ini Doni menyuruhnya untuk tinggal di rumahnya agar bisa santap sahur bersama. "Main ke Kemang ke rumah emak." "Gomang bisa bantuin apa ya, Mbak?" tanya Gomang pada Mazubeda. Gomang, udah bangun lu? Lu mending angkat aronan nasi dah ya, kayaknya udah mateng dah. Terus pindahin ke bakulnya ya, perintah Mazubaida disusul anggukan dari Gomang. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari arah kamar. Ya, itu pasti adalah suara Gembul yang juga baru bangun dengan wajahnya yang masih kusut. Gembul nampak menguap sambil duduk di kursi dapur dengan keadaan yang masih setengah sadar. Zubaida yang melihat hal itu pun langsung menyuruh Gembul untuk merapikan meja makan. Bul, daripada lu bengong, mending lu rapiin meja makan sono, biar nanti tinggal sahur bareng-bareng. Gembul langsung menganggukkan kepalanya dan langsung berdiri sambil mulai merapikan meja makan, menatap piring, gelas, dan juga sendok. Tak berselang lama, Doni pun ikut keluar dari dalam kamarnya. Di situ, dia langsung duduk di kursi meja makan sehingga menghalangi Gembul yang sedang merapikan meja makan. "Bang, minggir dong bang, jangan ngalengin kiper," ucap Gembul. "Ribet amat sih lu." "Iya, si Boni sudah bangun apa belum ya?" tanya Doni sambil menutup mulutnya yang menguap. "Belum bang," jawab Gembul. Tak lama kemudian, akhirnya masakan pun telah selesai disiapkan Mazubaida dengan dibantu oleh Jumri dan juga Gomang. Di situ, Mazubaida segera membangunkan Bonis untuk ikut santap sahur bersama mereka.
Setelah selesai menyantap sahur, terjadilah obrolan hangat di antara mereka. Bonis, lu kan anak perawan. Gua perhatiin lu kagak pernah ada bantuin mama masak bakal sahur. Ucap Doni. Abang, for your information, Bonis itu nggak bisa masak ya. Terus Bonis juga nggak betah kalau lama-lama ada di dapur. Ntar muka Bonis pada merah. Sayang kan, Bonis sudah pakai skincare mahal-mahal. Sahut Bonis. Lu pergi mana sih, Nis? Nanti kalau lu nikah, siapa yang mau masakin bakal laki lu? Lu pan cewek, Nis. Ujung-ujungnya bakal di dapur juga. Timpal Doni sewot. Tenang aja abang, Bonis nanti mau nyari suami yang orang kaya. Terus Bonis mau nyewa pembantu. Nah, ntar pembantu yang masakin buat Bonis sama suami Bonis. Enak kan? Terang Bonis tidak mau kalah. Bujuk daya. Pemikiran lu salah, Bonis. Kalau lu kagak bisa masak, lu nyari suami yang kagak bisa nyari duit, jadinya lu bisa alasan kalau disuruh masak sama suami lu. Lah, apa yang mau dimasak? Beras aja kagak gablek. Lu kagak bisa masak, suami lu kagak bisa nyari uang. Jadi saling melengkapi. Ledek Doni pada sang adik. Mendengar itu, Bonis langsung memukul-mukul kepalanya sambil berkata, amit-amit. Ngomong kok donyong enak pasti. Dasar abang emang coret flag. Gerutu Bonis sewot. Dah ini berdua bukannya pada ngaji, malah pada ngoceh mulu kagak jelas. Udah, mendingan lu berdua pada siap-siap sholat subuh. Sentak Mas Zubaida menutup obrolan. Di siang harinya, di tempat yang berbeda, di sebuah rumah besar yang memiliki pekarangan yang cukup luas, suasana mendadak riuh dan panik. Terdengar suara langkah tergesa-gesa dan percakapan yang penuh kecemasan. Rupanya rumah itu adalah rumah Rizal. Di situ Pak Dharma, ayah dari Rizal, tiba-tiba saja jatuh sakit. Ibunya yang bernama Bu Eni adalah seorang dokter gigi. Dia tampak panik meskipun dia sendiri adalah seorang tenaga medis. Rizal, Miska, cepet kesini ya, teriak ibunya dari kamar sang ayah. Rizal, yang saat itu sedang merebahkan tubuh di kamarnya, langsung melonjak kaget. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menuju kamar orang tuanya dari arah lain. Adiknya, Miska, yang baru saja selesai belajar, juga berlari tergesa-gesa. Sesampainya di kamar, mereka melihat Pak Dharma terduduk di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Nafasnya terdengar berat, sementara tangan kanannya memegangi dadanya. Mah, Papa kenapa, Mah? Tanya Rizal dengan wajah yang tegang. Sang ibu yang masih panik mencoba mengecek tekanan darah suaminya. Kayaknya udah rendah deh. Papa hari ini jangan puasa aja ya, ucapnya cemas. Pak Dharma menggeleng lemah. Papa mau tetap puasa? Tanya Miska dengan nada khawatir. Iya, jawab Pak Dharma dengan suara pelan. Rizal menghela nafas. Dia tahu kalau ayahnya adalah seorang yang taat beribadah, namun saat itu keadaannya tidak memungkinkan untuk dirinya tetap melanjutkan ibadah puasa. Kita bawa ke rumah sakit aja, Bu, Rizal mengusulkan, namun ibunya menggeleng cepat. Gak usah, obat Papa masih ada. Coba kamu ambilin obat tekanan darah Papa yang ada di lemari obat. Rizal segera berlari ke lemari obat dan mengambilkan obat yang dimaksud. Setelah sedikit memaksa, akhirnya Pak Dharma meminum obat itu sehingga kondisi Pak Dharma pun perlahan mulai membaik meskipun masih terlihat lemas. Sambil duduk di samping tempat tidur ayahnya, Rizal termenung sejenak. Ada perasaan aneh di hatinya. Ya, tiba-tiba saja Rizal terngiang-ngiang akan masa lalunya dulu. Ketika hidupnya berantakan, orang tuanya hampir menyerah padanya. Perlu diketahui, ayah Rizal adalah pensiunan direktur dan ibunya adalah seorang dokter gigi, dan kakaknya Randy bekerja di sebuah perusahaan besar. Sementara dirinya, dia hanya seorang pekerja di warung kopi Bang Doni. Dulu, Rizal merupakan anak yang nakal, keras kepala dan suka berfoya-foya. Tak jarang pula ia pulang dalam keadaan mabuk dan membuat malu keluarganya. Itulah sebabnya kedua orang tuanya menyisihkannya. Bahkan sempat ada masa-masa di mana dia merasa jika dirinya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Namun setelah bekerja di warung kopi Bang Doni, hidup Rizal perlahan berubah. Dia belajar disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab. Dan kini dia pun kembali diterima oleh keluarganya.
Ketika memandang ayahnya yang sedang berbaring lemah, Rizal merasa ada dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya kini telah berubah. "Ah, lain kali kalau sakit langsung bilang ya," katanya dengan suara lembut. Pak Dharma meliriknya, lalu ia mengangguk kecil. Tak lama kemudian, Pak Dharma pun berkata, "Jal, kenapa kamu gak mau ikut papa? Papa bikin usaha ini buat kamu sama Miska," ucapnya pelan. Perlu diketahui, Pak Dharma baru saja merintis sebuah usaha jual beli bahan bangunan atau material. Kebetulan, Pak Dharma memiliki sebuah lahan kosong di samping jalan. Dan di situ, dia menjalankan usahanya tersebut. Mendengar pertanyaan dari sang ayah, jawaban Rizal cukup mengejutkan. "Maaf, Pak. Rizal masih mau kerja sama Bang Doni. Rizal masih mau belajar, Pak," tolak Rizal. Mendapat jawaban dari anaknya, Pak Dharma pun hanya pasrah. Namun dalam hatinya, dia merasa bersyukur karena Rizal kini telah berubah. Ya, Rizal kini menjadi anak yang baik dan juga penurut. Rizal terlihat dengan sabar menunggui Pak Dharma ayahnya. Di situ, Pak Dharma pun merasa tenang karena di sampingnya sudah terdapat Rizal sang anak. Dan di situ, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Rizal merasa dianggap sebagai anak lagi. Setelah keadaan Pak Dharma membaik, Rizal pun berangkat kerja dan berpamitan pada kedua orang tuanya. "Ah, Pak, Rizal berangkat dulu ya." "Ah, iya Zal, kamu jalan aja. Papa udah mendingan kok," jawab Weni. Di perjalanan, Rizal selalu terngiang akan keadaan ayahnya. Wajar saja, karena selama ini ayahnya selalu bugar walaupun mempunyai riwayat darah rendah. Pak Dharma selalu fit. Sesampainya di warung kopi Bang Doni, Rizal datang yang pertama. Dia baru sadar jika dia datang lebih awal sehingga belum ada karyawan yang lain di sana. Gomang yang biasa berjaga di warung kopi Bang Doni kini tinggal bersama Doni, sehingga saat itu keadaan warung kopi Bang Doni dalam keadaan kosong, tak ada siapapun. Rizal pun berjalan ke belakang. Di sana, dia bingung harus berbuat apa. Pikirannya semrawut sehingga tanpa sadar Rizal menghisap rokoknya. Di situ dia lupa jika dirinya sedang menjalankan ibadah puasa. Alhasil, dia pun tersadar jika dirinya telah membatalkan puasanya. Sudah beberapa batang Rizal menghabiskan rokoknya, hingga dia pun mendengar jika rekan-rekannya sudah mulai berdatangan ke warung kopi Bang Doni. Setelah buka, Rizal mulai melupakan masalahnya. Dia pun nampak berdiri di dekat Sindu sambil iseng menanyakan sesuatu. Duk, lu udah jadian ya sama Lili?" "Ngaku aja deh lu, gue lihat tiap pulang lu nganterin dia mulu," tanya Rizal penasaran. Sindu yang masih sibuk dengan pekerjaannya di meja kasir hanya diam tak menjawab pertanyaan Rizal. Combrang, buset gue dikacangin. "Budek lu ya," sentak Rizal. "Apaan sih Jal? Gue lagi ribet nih," saut Sindu sewot. Namun tak berapa lama terlihat seorang wanita cantik memasuki warung kopi Bang Doni dengan pakaian seksinya. Di situ pandangan Rizal langsung teralihkan kepadanya. Duduk, lihat dah, tuh cewek bajunya kayak pertahanan Juventus." "Ketat banget," ucap Rizal sambil mencolek Sindu. "Wah, kalau begini pahala puasa gue bisa angus ini." Mendapati itu, Sindu spontan melihat wanita seksi yang ditunjuk oleh Rizal tadi. Namun seketika pandangan Sindu langsung mengarah pada Lili yang rupanya sedang memperhatikannya. Di situ rupanya Lili melihat jika Sindu sempat melihat wanita seksi tersebut. Tak pelak Sindu pun menjadi kikuk. Sindu langsung kembali berkonsentrasi mengerjakan pekerjaannya. Melihat perilaku Sindu yang aneh, Rizal pun berkata, "Du, lu ngapa sih? Biasanya kalau cewek cakep lu liatin, ngapa lu nunduk mulu sih kayak ayam sayur?" tanya Rizal. Tempayan, lu mendingan minggat ya. Lu ngerokok lagi aja di belakang sana. Gue tahu kan lu gak puasa," saut Sindu yang rupanya mengetahui jika Rizal tak berpuasa di hari itu. "Lah, kok lu tahu sih gue kagak puasa, Du?" tanya Rizal lagi. Ya tau lah, lu kan tadi kelepas-kelepus di belakang pas yang lain belum pada datang." Dengan memasang muka memelas, Rizal memohon agar Sindu tidak memberitahukan pada yang lain, terutama kepada Bang Doni. "Du, lu jangan ngasih tau yang lainnya, Du." "Wah, gak enak ini," pintar Rizal sambil berangsur meninggalkan Sindu di meja kasir. Namun tak lama kemudian terdengar suara dari arah belakang.
Bujuk Buneng, puntung rokok bekas siapa ini? Teriak Doni. Wajah Rizal langsung terkejut. Dia langsung menatap Sindu, dan di situ Sindu hanya tertawa melihat Rizal yang ketakutan. Syukurin loh, ketahuan kan sama Bang Doni, ucap Sindu. Rizal langsung mendatangi Doni dan mengakui perbuatannya. Ya, dia mengungkapkan jika puntung-puntung rokok tersebut adalah bekas puntung miliknya. Rizal, gue mah bodo amat. Lu mau puasa apa kagak? Itu mau urusan lu sama yang di atas. Tapi bekas puntung rokok lu nih pada bala. Lah ini kan biasa dibersihin sama si Gomang. Nah sekarang si Gomang belum datang, masih ada di rumah gua. Dia lagi disuruh sama emak gua bersihin toren air. Sekarang juga mending lu bersihin ya. Ya ganteng ya, ucap Doni disusul anggukan kepala dari Rizal. Sore itu, suasana di warung kopi Bang Doni seperti biasa, nampak ramai dari para pengunjung yang datang. Kebetulan di hari itu Ivo mengadakan buka puasa bersama dengan beberapa teman dekatnya, Sinta, Wasis, Gali, Cecep, dan Pak Heri Simadulang. Sebagai tuan rumah, Doni tentu hadir dalam acara tersebut. Namun kali ini dia tidak datang dengan sendirinya. Dia sengaja mengajak Nani kekasihnya untuk ikut serta. Bukan tanpa alasan, Doni tidak mau ada salah paham lagi dengan hadirnya Ivo yang notabene adalah teman wanitanya. Ia merasa lebih nyaman jika Nani juga ada di sana. Di warung kopi Bang Doni, terlihat jika suasana tampak hangat dengan diiringi canda dan tawa. Saat azan maghrib berkumandang, semua pun segera berbuka dengan air putih dan juga kurma yang sudah disediakan. Setelah itu, makanan berat pun mulai disantap. Cecep, yang dikenal humoris, mulai melontarkan candaan khasnya. Mantep banget ini, buka puasa di warung kopi Bang Doni, mewah, makanannya juga enak-enak, apalagi kue yang ini nih, lembut banget, pas masuk ke mulut, masuknya sopan banget, kata Cecep disusul suara tawa dari semuanya. Elah, kayamu itu loh Cep, kayak vlog-vlogger aja, bilang aja kalau kamu gak pernah makan enak, ledek kali. Jangan begitu Mas Gali. Siapa tahu si Cecep ini bisa jadi YouTuber. Soalnya si Cecep ini pinter ngomong, sahut Pak Heri Simanulang. Iya, ngomong-ngomong teh, Pak Heri kan orang Batak ya? Tanya Cecep. Ah, iya betul Cep, marga saya Simanulang, jawab Pak Heri bangga. Oh iya, jangan kawin sama orang Bogor ya Pak Heri, ucap Cecep lagi. Loh, memangnya kenapa ya Cep? Tanya Pak Heri penasaran. Nanti kalau punya anak bahaya, namanya jadi Batagor, ledek Cece pada Heri. Mendengar itu, Doni pun ikut dalam pembicaraan. Ada-ada aja si Cecep, masa iya anaknya Pak Heri diguyur pakai sambal kacang? Gurau Doni disusul gelak tawa dari semuanya. Kamu ini ada-ada saja Cep. Yang bahaya itu orang Bali. Jangan sampai kawin sama orang Jepang. Nanti anaknya namanya Made in Japan, saut Pak Heri tak mau kalah mengeluarkan candaan. Lah itu orang premo TV, pakai ada segala made innya segala, timpal Doni. Di sisi lain, Nani tampak berbaur dengan yang lain. Meski pada awalnya dia sedikit canggung, tapi karena sifat yang ceria dan juga ramah, dia pun akhirnya bisa menikmati suasana. Malam itu, suasana buka bersama di warung kopi Bang Doni berjalan dengan hangat, penuh tawa dan juga kebersamaan. Namun, tiba-tiba saja Doni dipanggil oleh Gembul karena ada sedikit masalah di dapur. Bang, ada masalah ini, waduh, gimana ya Bang? Ucap Gembul panik. Masalah apaan sih Bul? Tanya Doni penasaran. Freezer yang gak dinyalain Bang, kayaknya semalam mati lampu, es batunya cair semua, stok udah mau habis, terang Gembul. Bujuk dah, masa iya baru ketahuan sekarang? Emangnya tadi sore pada kemana aja? Saut Doni sewot. Tadi sore kan masih ada es batu di kulkas yang satunya lagi Bang. Ini freezer yang gede Bang, yang ada di dapur biasanya kan disetok es batu ditaruh di situ, jawab Gembul lagi. Ya udah, sekarang juga lu cari es batu deh ya. Masa orang nanti mesen jus kagak pakai es, anyep jadi rasanya, perintah Doni. Gembul pun segera bergegas pergi untuk mencari es batu di luar. Doni pun kembali duduk di kursinya, dan Nani yang duduk di sebelahnya lalu bertanya, ada apa Bang? Itu es batu pada cair Nan. Tadi malam kayaknya mati listrik. Lah terus si Gomang kagak ada kalau di sini kalau malam sekarang selama bulan Ramadan, ucap Doni.
Namun, pada acara tersebut, nampak Ivo yang menjaga jarak dengan Bang Doni, dia hanya memperhatikan dari kejauhan. Jarang sekali Ivo mengajak bicara Doni malam itu, hingga beberapa saat kemudian, Rizal yang sedang bertugas melayani para pengunjung yang datang di warung kopi Bang Doni mendapat panggilan telepon. Rupanya, panggilan tersebut berasal dari kakaknya yang mengabarkan jika ayahnya yang bernama Pak Dharma mengalami kejang-kejang. Tanya itu, Randy sengkaka mengabari jika ayah mereka mengigau dan berbicara ngaur tak karuan seperti orang kesurupan. Tayal, Rizal pun langsung mendatangi Bang Doni yang sedang mengobrol. Bang Doni, saya izin mau pulang dulu ya. Papa saya sakit bang, ujar Rizal cemas. Mendengar itu, Doni pun ikut terkejut. Lah, sakit apa Anjal? Tanya Doni penasaran. Duh, nggak tahu bang. Emang tadi pagi dia lemes bang kelihatannya. Tapi kata orang rumah papa kejang-kejang sama ngomong nggak karuan gitu kayak orang kesurupan bang. Ungkap Rizal. Di situ Rizal pun meminta izin kepada Doni agar bisa mengajak Gembul ikut serta ke rumahnya. Oh iya bang, bang, saya kalau bisa mau ajak Mas Gembul ke rumah. Takutnya papa saya benar-benar kerasukan bang. Pintar Rizal. Waduh, si Gembulnya lagi keluar Jal. Gimana ya? Saut Doni ikutan cemas. Mana gua kalau masalah memedian kagak paham lagi. Di situ rupanya pembicaraan Rizal dan Bang Doni didengar oleh Wasis dan Gali. Dia pun segera menawarkan bantuannya kepada Rizal. Mas Rizal, ayo saya temenin ke rumah. Sekalian saya mau lihat bapaknya Mas Rizal, ucap Wasis. Lah iya ini, lah kebetulan ada si Wasis. Duh juga bisa tuh, jago malah timpal Doni di situ. Wasis pun meminta izin kepada semuanya untuk mengantarkan Rizal melihat keadaan ayahnya. Sis, aku ikut gak? Tanya Gali. Gak usah, kamu di sini aja Lih. Gak enak sama Mbak Ivo. Soalnya dia kan yang ngadain acara ini. Masa ditinggalin begitu aja sih? Tolak Wasis. Oke siap kalau begitu sis. Aku standby di sini. Kalau kamu butuh bantuan, telepon aja ya. Jangan sungkan dan ragu. Ucap Gali. Wasis hanya melengos, melenggang meninggalkan Gali karena Wasis tahu jika Gali terkadang berbicara ngawur. Sebenarnya di situ Doni juga ingin ikut menemani. Namun di situ Wasis menyarankan agar Bang Doni tetap berada di warungnya mengingat saat itu mereka sedang mengadakan buka puasa bersama. Udah, Mas Doni jangan khawatir ya. Mas Doni di sini aja. Insya Allah kalau memang bapaknya Rizal kesurupan saya bisa mengatasi. Ucap Wasis disusul anggukan dari Bang Doni. Setelah berpamitan, Rizal dan Wasis segera meluncur ke kediaman Rizal. Di situ Wasis dibonceng oleh Rizal dengan menggunakan sepeda motor milik Rizal. Tak berselang lama, keduanya pun tiba di rumah. Suasana terasa sangat mencekam. Dari luar terdengar suara teriakan dari Pak Dharma ayah Rizal. Kalian semua pengkhianat. Di ruangan tengah, Pak Dharma tengah berbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya basah oleh keringat. Sementara kakak Rizal, Randy, dan pembantu mereka berusaha memeganginya. Namun Pak Dharma terus saja memberontak. Matanya liar dan suaranya seperti bukan suara manusia. Rizal menggigit bibirnya. Hatinya nyaris runtuh melihat keadaan sang ayah seperti itu. Wasis melangkah maju memandangi tubuh Pak Dharma dengan tatapan biasa. Ini bukan sakit biasa, gumamnya. Aura di sekitaran Pak Dharma terasa sangat gelap. Wasis dapat merasakan energi jahat yang menyelimuti. Tanpa ragu, Wasis duduk bersila di dekat Pak Dharma. Dia mengambil nafas dalam-dalam, lalu mulai berkonsentrasi. Dalam sekejap, Wasis meraga Sukma. Sukmanya keluar dari tubuhnya memasuki dimensi lain. Di sana dia melihat sosok makhluk halus yang tengah membelenggu jiwa Pak Dharma. Makhluk itu menyerupai bayangan hitam besar dengan mata merah menyala dan taring yang panjang. Kamu bukan bagian dari dunia ini. Apa yang kamu inginkan? Tanya Wasis dengan suara yang lantang. Makhluk itu tertawa menyeramkan. Manusia ini milikku sekarang dan dia harus ikut bersamaku. Wasis mengepalkan tangan. Tidak akan kubiarkan. Wasis segera merapalkan doa dan pertarungan gaib pun terjadi. Makhluk itu melompat ke arah Wasis, mencakar dengan kukunya yang tajam. Namun Wasis berhasil menghindar. Lalu dia membalas dengan membacakan doa-doa yang memancarkan cahaya putih terang. Cahaya itu membakar makhluk tersebut, membuatnya menjerit kesakitan. Siapa kau sebenarnya? Aku hanyalah manusia biasa.
Tapi aku tidak akan membiarkan kejahatan seperti kamu merusak hidup orang lain. Makhluk itu kembali menyerang, namun semakin lama tubuhnya melemah karena doa-doa Wasis semakin kuat. Hingga akhirnya Wasis bersiap untuk mengeluarkan serangan pamungkas. Dia memejamkan mata, merapalkan mantra hingga tangan kanannya mulai dari telapak tangan hingga sebatas siku memancarkan sinar kuning keemasan. Hawa panas mulai menyelimuti sekitaran arena pertarungan. Cahaya kemasan di tangan kanan Wasis mulai menyilaukan mata. Diawali dengan satu gebrakan, Wasis melancarkan pukulan sakti sinar emas miliknya ke arah sosok makhluk itu hingga akhirnya makhluk itu mengerang kesakitan dan menghilang selamanya. Di dunia nyata, tubuh Pak Dharma tiba-tiba berhenti menggeliat. Dia menarik nafas panjang, lalu matanya yang semula gelap kini kembali normal. Papa, seru Rizal mendekati ayahnya. Pak Dharma terengah-engah. Dia kebingungan melihat orang-orang di sekelilingnya. Ada apa ini? Kok banyak sekali orang di kamar? Katanya dengan suara serak. Wasis mengusap kening yang basah oleh keringat. Santet. Bapak telah disantet oleh pesaing bisnis Bapak. Semua orang terkejut mendengar hal itu. Ternyata sejak Pak Dharma membuka usaha toko bangunan, ada orang yang iri dan berusaha menyingkirkannya dengan cara yang keji. Tapi tenang Pak, mereka sudah gagal. Saya sudah mengusir makhluk itu, kata Wasis dengan tenang. Ibunda Rizal menangis haru, langsung menjabat tangan Wasis berkali-kali. Terima kasih nak. Terima kasih, kami berhutang budi padamu. Wasis tersenyum tipis. Jangan begitu Bu, saya hanya bisa menolong sebisa saya. Rizal menatap Wasis dengan mata berkaca-kaca. Mas Wasis, makasih banyak ya, udah mau nolongin keluarga saya. Wasis menepuk bahu Rizal pelan. Santai saja Mas Rizal, yang penting sekarang Bapak Mas Rizal selamat. Memang bapaknya Rizal semenjak buka usaha material itu jarang sekali beristirahat. Si Rizal juga disuruh bantuin bapaknya, nggak mau. Dia malah milih tetap kerja sama Bang Doni. Tapi ya nggak apa-apa. Soalnya semenjak kerja di sana, Rizal juga sudah berubah. Dia sudah tidak nakal lagi. Makanya ibu nggak mau maksa dia buat berhenti bekerja, ungkap Bu Eni. Iya mah, ini Mas Wasis juga temennya Bang Doni. Tadi sebenarnya Bang Doni juga mau ikut ke sini, tapi kata Mas Wasis nggak usah, saut Rizal. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nak Wasis. Salam juga ya buat Bang Doni, ucap Bu Eni yang langsung mengepalkan sejumlah uang kepada Wasis seketika. Wasis pun langsung menolak uang yang diberikan oleh Bu Eni. Jangan Bu, tidak usah Bu. Saya ikhlas, Ibu nggak perlu kayak begini. Tolak Wasis dengan halus. Walaupun Bu Eni bersikeras memberikan imbalan, di situ Wasis tetap menolak pemberian tersebut. Malam itu, Pak Dharma pada akhirnya bisa tertidur dengan tenang. Setelah sekian lama dia dihantui oleh gangguan gaib, sementara Wasis dan Rizal pun kembali ke warung kopi Bang Doni dengan perasaan lega setelah menolong Pak Dharma dari santet yang dikirimkan oleh pesaing bisnisnya. Udara malam terasa lebih sejuk. Mungkin karena beban di hati Rizal kini sudah berkurang saat tiba di warung kopi Bang Doni. Mereka melihat jika Bang Doni dan yang lainnya masih nampak berkumpul, rupanya semuanya sedang menunggu kabar mengenai ayah dari Rizal. Begitu melihat Rizal dan Wasis datang, Doni pun langsung bangkit dari kursinya. Gimana keadaan Bapak lu, Jal? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Rizal mengembuskan nafas dalam lalu tersenyum lega. Alhamdulillah Bang, papa saya udah baik kan. Tadi katanya kena santet, tapi Mas Wasis alhamdulillah berhasil nolongin. Doni melirik ke arah Wasis lalu mengangguk penuh kagum. Kan main, makasih banyak ya Mas Wasis, katanya sambil menepuk bahu Wasis. Wasis hanya tersenyum santai. Sama-sama Bang Doni. Doni tersenyum lebar lalu menepuk bahu Rizal. Nah mulai sekarang lu kudu berubah dah. Orang tua lu udah kagak muda lagi. Lu doain ya orang tua lu biar sehat terus, biar selamat, biar senang pada hidupnya, ucap Doni menasihati Rizal. Rizal pun mengangguk mendengarkan nasihat dari Doni saat itu. Kemudian tak lama kemudian Gembul pun tiba dengan 2 kantong plastik penuh es batu. Di situ Doni langsung berkata, Bul, lu mana aja sih?
Wis batu lama banget. Asal lu tahu ya, tadi barusan bapaknya si Rijal kesurupan. Hah? Apa? Yang bener bang? Ya udah, ayo kita ke rumah Bang Rijal sekarang bang. Saut Gembul panik sambil menaruh kantong plastik yang ada di tangannya. Telat loh. Tadi udah no masih Wasis. Untung ada dia. Coba kalau kagak ada, dah masa gue yang maju. Lah kagak semenggah jadinya. Ucap Doni Sewot. Makanya bang, jadi orang mau belajar biar bisa nolong orang lain. Jangan ngomel aja kerjanya. Timpal Gembul meledek Doni. Hah? Orang mah ada bagian masing-masing Bul. Kalau gua bisa semuanya, lu nanti kerja apa? Makan. Ucap Doni tak mau kalah. Perdebatan antara Doni dan Gembul membuat semua orang yang melihatnya menjadi senyum-senyum sendiri bagi orang-orang terdekat Doni. Perdebatan itu sudah seperti menjadi hal yang lumrah, seperti tak akan pernah ada habisnya. Pada akhirnya, acara buka puasa itu pun berakhir. Di situ, Ivo dan Nani nampak akrab mengobrol dengan ditemani oleh Sinta, teman dari Ivo. Dari kejauhan, Doni merasa lega melihat pemandangan tersebut karena kehadiran Ivo tak membuat Nani merasa tak nyaman. Di tengah-tengah Doni yang sedang melihat Nani dan Ivo mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara dari arah belakang Doni. Bini muda sama bini tua akrab ya bang. Seluruh Gembul yang tiba-tiba saja berbisik di telinga Doni tayal. Doni pun tersentak dan langsung mengumpat. Buntelan kentut, kate-kate lu kalau ngomong. Kalau sampai kedengeran Nani, gue kempesin lu ya. Sambil menjulurkan lidahnya dan meledek Doni, Gembul pun berkata, ngarep ya bang, pengen punya bini dua ya bang. Mimpi bang. Ledek Gembul sambil berlalu ke arah dapur. Setelah acara selesai dan semuanya pulang, di situ Wasis, Gali dan Cecep kembali ke mes yang terdapat di PO bis yang ada di samping warung kopi Bang Doni. Di situ, Gali pun sempat menanyakan mengenai kejadian yang tadi sudah diatasi oleh Wasis. Wasis, tadi kenapa sih? Masalahnya apa? Tanya Gali penasaran. Oh, itu bapaknya Rizal dikirimi santet oleh pesaing bisnisnya. Jawab Wasis. Waduh, bahaya itu sis. Terus gimana sis? Tanya Gali lagi. Udah beres Lih, jinnya sudah aku musnahkan. Jawab Wasis lagi. Loh bukan itu yang aku tanyain. Terus gimana? Kamu diamplopin berapa? Astagfirullah Lih, kamu itu pikirnya uang mulu. Aku tolak lah, itu kan orang tuanya Rizal, anak buahnya Bun Doni. Masa aku terima? Ungkap Wasis Sewot. Payah kamu sis, kamu ini kan bukan milik negara. Kebiasaan kamu ini seharusnya nggak gratis. Ledek Gali. Kata padeku, rezeki itu jangan ditolak. Kamu kan gak minta, tapi dia kan ngasih ikhlas. Harusnya kamu terima. Payah kamu. Mendengar itu Wasis pun mulai mengacukan Gali karena sudah mulai membawa-bawa padenya. Karena saat itu Wasis merasa sangat lelah karena energi yang hampir habis setelah menolong Pak Dharma, ayah dari Rizal. Keesokan harinya, tepatnya di kediaman Rizal, siang itu Rizal menyarankan kepada ayahnya agar tidak lagi meneruskan usahanya. Rizal berpikir jika usaha yang dijalani oleh Pak Dharma itu sangat beresiko, apalagi bisa mengancam jiwanya. Selain itu, Rizal ingin agar ayahnya menikmati masa tuanya sebagai pensiunan. Tak hanya itu, Rizal pun juga memberitahu kepada Pak Dharma agar tak perlu lagi menghiraukan dirinya dan adiknya karena Rizal berpendapat jika dia dan adiknya memiliki jalan hidupnya masing-masing. Akhirnya, ucapan dari Rizal itu dituruti oleh Pak Dharma karena memang hal yang melatar belakangi Pak Dharma merintis usaha material tersebut adalah untuk menunjang masa depan Rizal dan Miska adiknya. Mendengar ucapan dari anaknya yang ternyata sudah cukup dewasa telah menyadarkan Pak Dharma agar dia bisa membebaskan anak-anaknya untuk memilih masa depan mereka masing-masing. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya ya Wasis dan Gali kembali lagi ke Kota Bekasi dan di situ melaksanakan buka puasa bareng ya Bang Doni dan kawan-kawan. Di sini Ivo dan Wasis nggak ada getaran sama sekali nih ya. Langsung begitu aja. Tapi ini Wasis belum pulang nih ya. Nggak tahu nih, Wasis kan masih di PO bis di tempat Pak Heri Manulang ya.
Apakah nanti ada kelanjutannya atau tidak, yang pasti buat kisah warung kopi Bang Doni ditunggu banget nih untuk minggu depannya ya. Dan bagaimana dalam kisah barusan Wasis berhasil mengobati orang tua dari Rizal, bapaknya Rizal ya, yang karena mengalami penyakit aneh yang ternyata itu adalah disantet dari pesaing bisnisnya. Keren banget ya. Gembulnya lagi beli es dia. Jadi di sini juga ini ya, Gembul diprotes nih sama Bang Doni, katanya telur asinnya kok kecil-kecil ya kan, kalau gede-gede bebeknya jebol katanya. Di sini bagaimana romansanya Lily dengan Sindu dapat banget. Terus saya curiga nih Mas Dani SBR kok orangnya romantis sekali. Jangan-jangan dia penggemar berat film Korea nih. Saya curiga nih ya teman-teman. Overall kisahnya keren banget. Dan oh iya, buat teman-teman yang mudik, kami ucapkan selamat mudik ya. Hati-hati di jalan. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan sehat dan selamat dan bisa kembali lagi dengan sehat dan selamat juga. Dan buat teman-teman yang nggak mudik nggak apa-apa. Dan untuk channel Lilo Extreme kami nggak ada liburnya ya. Kami akan terus upload walaupun hari Lebaran, kami terus upload untuk bisa menghibur teman-teman semua, untuk meramaikan hari Lebaran teman-teman semua. Dan buat yang punya komentar lain silakan teman-teman bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya ke linknya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo, channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.